selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, dan ketujuh Arto. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang di hari ini ditutup di harga 695 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJTM ya ini saham lambat gerak. Dan terlihat setelah dia breakout, dia konsolidasi lagi ya di range harga 680 sampai 700. Jadi ya terlihat juga volume makin besar. Ini nggak cocok kalau mau ditradingkan untuk kondisi sekarang karena nggak ada juga sentimen positif dan juga ya sahamnya lagi sideways agak berat naik. Jadi untuk Bapak Ibu yang nggak sabaran ya ini nggak cocok karena ini terlihat ya dari 22 Juli dari minggu lalu dia nggak kemana-mana. Cuman ya masih aman, nggak cut loss. Cuman nunggu momentumnya itu untuk dia rebound agak berat ya. Jadi seperti itu untuk BJTM. Ya ini kalau mau untuk dividen yieldnya ya bagus sekitar 6-7%. Untuk BJTM tapi kalau untuk diinvestasi sampai akhir tahun ya masih bisa. Menurut saya potensinya ke 800. Ya semoga aja bisa sampai 880. Kalau lihat kondisi seperti ini kan dia berapa kali memang reject area 680 sampai 700 nih. Ya semoga nggak jebol lah. Kalau dilihat sekarang kan dia kembali di bawah 700. Lihat besok, kalau besok dia bisa rebound karena kemarin dia membuat candle doji, hari ini koreksinya belum kecil. Jadi besok ada peluang masih bisa rebound untuk BJTM. Tapi untuk trading ya hindari lah di saham seperti BJTM ini. Jadi seperti itu untuk BJTM. Kalau dilihat dia sudah membentuk bullish divergent. Indikator MACD-nya naik, sahamnya turun, ini dia lagi sideways. Kalau mau aman ya dia harus di atas 725. Di atas EMA 200-nya ini ya mungkin bisa rally. 760 terdekat dan ke 800. Seperti itu untuk BJTM. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BJBR yang hari ini ditutup naik tipis 1,23% ke harga 1.230. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJBR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJBR ya masih di area support. Supportnya itu di 1200. Ya, support minornya yang terbentuk dari 30 Juni. Yang dulunya saya analisa dia akan membentuk double bottom. Ternyata dia mampu breakout memang di tanggal 22 Juli. Tapi habis itu gagal dan turun lagi. Ya, ini bisa triple bottom nantinya. Bottom satunya di sini ya tinggal nunggu dia momentum breakout lagi. Kalau breakout ya rally. Target selanjutnya 1400. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini kan area support. Kalau mau cut loss mepet, cut loss ke sini kan terlalu dalam nih. Jauh, mending cut loss saja kalau jebol dia membuat low baru. Low-nya dari Juni itu kan low-nya sekitar 1200. Nah, kalau dia jebol 1200 bisa cut loss di 1190 atau 1180, nanti buyback sekali di bawah di 1140, bisa seperti itu. Dan target kenaikannya itu 1280 sampai 1300. Kalau mampu lewat ya bagus untuk BJBR, cuman harus sabar ya. Bisa ini terindikasi dia membentuk triple bottom. Ini kan terlihat dia selalu mempertahankan support 1200 nih ya. Nih dia akan bertahan nih. Yang penting nggak jebol. Kalau jebol ya targetnya kalau melihat histori sebelumnya bisa sampai 1100 sampai 1130. Jadi seperti itu indikator MACD mengarah ke atas membentuk golden cross. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Sayangnya memang volume belum ada. Mungkin volumenya ini akan meningkat kalau nanti mencoba breakout 1280 sampai 1300. Seperti itu untuk BJBR. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BRIS yang hari ini malah terkoreksi 2,3% ke harga 2540. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRIS diakumulasi ya. Nih nilainya 80 oleh CC yang jual tipis-tipis saja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS
ya menurut saya ini nggak masalah karena koreksinya volume kecil, yang penting nggak jebol 2500. Kalau misalnya nanti breeze ini jebol 2500, ada peluang penurunan sampai 2200 walaupun memang ada support minor di 2400, tapi out aja dulu kalau jebol 2500. Jadi seperti itu. Harusnya kalau memang breeze ini mau ke atas, besok atau lusa dia rebound. Targetnya masih sama, terdekat itu 2800, habis itu dia naik ke 3000. Nih jangan dulu 3000 ya, ini aja dulu targetnya 2800. Kalau mampu lewat ya bisa sampai 3000 ya. Jadi seperti ini pergerakan breeze. Tadi juga ada beli ya di area 2600 sampai 2580 kalau nggak salah, dan ya siap cut loss. Kalau dia jebol support tinggal cut loss, tapi harusnya besok ada peluang kembali rebound untuk breeze. Kalau mau coba spekulasi buy ya tergantung masing-masing ya. Kalau saya ya tetap cut loss kalau jebol 2500. Seperti itu untuk breeze. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Agro yang hari ini ditutup di harga 2580 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Agro didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. SAR teknikal, Agro hari ini koreksinya volume kecil setelah kemarin dia membentuk hammer dengan volume besar dan juga ekornya ini 2 kali body. Jadi dengan kondisi seperti ini, menurut saya ada peluang rebound. Target kenaikan itu 2800 sampai 2880. Jadi menguji kembali resistennya ya, bisa dibilang itu ya all time high ya di 2800 sampai 2900. Jadi ke situ target kenaikan Agro. Apakah bisa spekulasi buy? Agro sudah jauh dari support. Nih cut loss-nya cukup dalam. Kalau cut loss mepet ya kalau mau boleh, cuman resikonya ke trigger. Bisa cut loss kalau jebol 2500. Cut loss-nya di 2490 dan target profitnya tarik 2800, nih 8%, dan bisa sampai 2900, 12%. Risk reward-nya ya 1/3 sampai 1/4. Kalaupun mau 1/1, resikonya ya cut loss kalau jebol 2400 nih 1/1. Kalau mau seperti itu juga boleh. Atau ya seperti yang saya bilang tadi, jebol 2500, cut loss dulu, nanti buyback di bawah. Bisa seperti itu untuk Agro. Target saya ya 2500 karena ditarik dari Pibo ya, dari bawah sini ke atas. Nih yang dulunya tarikannya ya nih 3200, jadi seperti itu. Untuk Agro sekarang dia masih konsolidasi setelah koreksi 2 hari ya, ini mencoba untuk naik lagi. Seperti itu untuk Agro. Kita langsung saja ke saham kelima, ada BBKP yang hari ini akhirnya kembali rebound dan tutup di harga 422. Naik 3,94%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBKP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. SAR teknikal, BBKP akhirnya rebound yang sabar ya. Bagus, ini kemarin dia mencoba breakout di tanggal 30 Juli namun gagal, terus dia koreksi dengan volume kecil. Hari ini lanjut naik. Kalau dengan kondisi seperti ini, harusnya besok lanjut naik karena BBKP tutup di atas EMA 60-nya dan dia tutup pas di resisten. Jadi ada peluang besok lanjut naik. Ya bagaimana strateginya kalau mau beli di harga atau di area resisten ya, yang penting disiplin cut loss. 2-3% turun dari resisten ya bisa cut loss. Seperti itu ya. Karena ini kan terlihat BBKP ya, kalau dia breakout resisten harusnya dia langsung naik, gak akan turun lagi. Nih kan history sebelumnya. Nih saat dia breakout 450, dia naik satu candle, baru dia turun. Nah, bisa seperti itu. Ini juga dia breakout, gagal atas ya, dia turun. Nah, jadi seperti itu. Untuk BBKP, tapi ini resikonya terlalu besar ya. High risk lah kalau beli di area resisten ini. Ya, yang penting kalau mau beli, disiplin cut loss, turun 2-3% dari area resisten, cut loss bisa seperti itu. Target kenaikannya itu 440 sampai 450. Dan kalau confirm breakout 422 nih ya arahnya 450 harusnya. Karena ini kan area base konsolidasi BBKP. Dan dia breakout ya targetnya dia membuat base lagi di atasnya.
satu tingkat, bisa seperti ini. Nah, kan harusnya ya targetnya kenaikannya di atas ini, dan kuncinya kalau mau rally breakout lagi 450. Kalau 450 ini di breakout, ya siap-siap dia rally, targetnya 500, bahkan bisa ke 550. Ini kan dia berapa kali mencoba breakout. Setelah turun dalam dia breakout di bulan Juli, terus gagal dia turun, dia coba breakout, gagal dia turun lagi. Nah, ini momentumnya kalau dia mampu breakout sekali lagi 450, harusnya bisa rally untuk BBKP. Jadi seperti itu untuk BBKP. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada BNGA yang hari ini ditutup di harga 980. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNGA sedikit diakumulasi. Tapi yang akumulasi retail ya, YP, PD, dan CC. Yang distribusinya ya retail juga nih, KK, Ajet, LG. Kita langsung saja ke technical. Secara technical, BNGA gagal breakout dengan membuat candle doji. Nah, bagaimana dengan kondisi BNGA ini? Untuk BNGA ini wait and see aja dulu, lihat kalau dia bisa tutup di atas 1000 baru coba spekulasi buy. Selama BNGA belum tutup di atas 1000 jangan spekulasi buy, itu menurut saya ya, tapi bisa aja analisa saya ini salah. Jadi menurut saya BNGA itu kuncinya 1000. Kalau dia confirm breakout 1000 rally, dan dia bisa mengulangi histori sebelumnya, dia bergerak sideways di range harga supportnya 1000 dan resistennya 1160. Dan ini kan area konsolidasinya, memang ada resisten minor di 1080. Ya lumayan juga, dari 1000 ke 1080 kan 8%. Nih belinya nunggu dia breakout 1000, TP-nya di 1080, dan cut loss kalau jebol 970, 3%, risk rewardnya 1:2 ya, menarik untuk BNGA, tapi nunggu dia di atas 1000. Dan BNGA ini bisa dikatakan uptrend. Ini dia tidak membuat low baru, terus naik low-nya, dan ini dia sudah confirm juga double bottom. Kalau secara teori target kenaikannya double bottomnya ya 1000. Nih kuncinya memang 1000 kalau dia bisa tutup di atas rally untuk BNGA. Jadi seperti itu untuk BNGA. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang hari ini ditutup terkoreksi 2,58% ke harga 16.975. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto memang lagi didistribusi oleh broker asing. Ada JP Morgan, AKRX. Kita langsung saja ke technicalnya. Secara technical, Arto kalau dilihat dengan kondisi seperti ini, dia bisa ngejar 16.000. Jadi kalau mau coba spekulasi buy Arto, tunggu di 16.000. Buy on weakness dan targetnya 17.000. Jadi seperti itu ya. Dan cut loss kalau jebol 16.000. Nah, jadi seperti ini skenario-nya bisa ya. Risk reward-nya nggak masuk nih kalau Bapak Ibu mau cut loss di sini. Cut loss saja kalau jebol 16.000, bisa di 15.600 atau 15.700. Jangan sampai bawah. Kalau Bapak Ibu yang nggak tega cut loss, mau rela cut loss lebih dalam, ya bisa di hold. Tapi kalau saya lebih bagus cut loss dulu, nanti buyback di 15.000. Bisa seperti itu ya, karena profitnya itu lebih besar. Dan kalau ternyata dia turun lebih dalam, itu cut loss-nya juga lebih kecil daripada hold dari atas. Jadi seperti itu ya. Untuk Arto wait and see aja dulu, kecuali besok dia bisa rebound. Tapi kalau besok dia melanjutkan penurunan atau membuat low baru di bawah low-nya hari ini, kan ada di 16.300. Nah, kalau dia membuat low baru, potensinya ke 16.000 untuk Arto. Jadi seperti itu. Untuk Arto ya cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti akan dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chart-nya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.